Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Darussalam dalam Rimbo Baru atau Tariba, rahimakumullah, semoga dirahmati Allah. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita aturkan kepada Allah. Salawat dan salam buat junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, pagi ini seperti biasa setiap Jumat subuh Jumat kita mengadakan ceramah. Alhamdulillah tetap berlanjut. Kami kira kemarin itu libur. Masalahnya kebanyakan ya di banyak tempat itu kalau Ramadan tuh libur pengajiannya Pak. Baik subuh maupun ya sudah maghrib atau sudah sampai isya. Alhamdulillah, jadi kita tetap melanjutkan kegiatan pengajian atau kuliah subuh ini. Pagi ini Ibu sekalian kita membahas surat Al-Ma'un, surat 107, posisinya setelah surat yaitu Quraisy 106. Ayatnya 7 ayat, ya kan? Sudah hafal Pak Bu ya? Surat Al-Ma'un sudah hafal ya? Sering dibaca dalam sholat ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Surah Al-Qasas. Kira-kira arti dari surat tahu Bu? Tahu ya? Mudah-mudahan juga tahu isinya. Tahu ayatnya, tahu artinya, tinggal mengamalkan. Tinggal mengamalkan isi dan mengamalkan. Ibu dapat sekalian. Jadi kalau kita lihat surat ini nampaknya mengingatkan kita ya sebagai orang yang beragama. Banyak ada orang yang merasa bahwa mereka sudah beragama tapi agama. Justru ayat ini mengatakan mereka sebenarnya belum beragama, bahkan mendustakan agama. Jadi ada orang yang menganggap bahwa dia sudah beriman, sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, ya. Kemudian beriman pada Rasul dan ajaran-ajarannya, termasuk beriman pada hari kemudian, hari akhirat. Mereka beranggapan bahwa sudah memiliki keutamaan, sudah elok, baik dari orang lain. Ya. Mengira kalau mereka lebih baik dan merasa cukup dengan melaksanakan ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, salat, doa, zikir, baca Quran dan sebagainya. Mereka sudah merasa cukup dengan itu, ya. Meskipun ibadah-ibadah mahdo itu tadi, ritual tadi tidak membawa pengaruh pada dirinya itu. Jadi kita melalui ayat ini diingatkan jangan sampai meniru seperti orang Yahudi Nasrani gitu. Kenapa mereka itu? Mereka masing-masing menganggap kalau bahasa sekarang tuh mengklaim telah membenarkan agama, padahal mereka masih jauh dari hakikat agama itu. Hal ini dibuktikan dengan mereka masih berkompetisi, berlomba-lomba dalam hal yang batil. Apa itu hal yang batil? Di antaranya orang-orang kuat di antara mereka menindas orang-orang yang lemah. Orang-orang kaya mereka bakhil, pelit, kisit untuk memberikan bantuan dan kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira masih ada tak umat Islam yang seperti ini? Nah, kalau yo berarti diingatkan oleh ayat ini untuk agar merubah diri. Ya, surat ini memberitahukan siapa yang sebenarnya pantas disebut sebagai pendusta agama atau pendusta hari pembalasan. Nah, inilah tema dalam surat ini. Ibu dan bapak sekalian, surat ini 7 ayat.
3 ayat pertama itu menurut sejarahnya turun di Mekah. 4 ayat terakhir itu turunnya di Madinah. Jadi surat ini merupakan gabungan dari ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Menurut sejarah dan riwayat tentang sebab turunnya banyak versi. Ada yang menyebut tentang Walid bin Mughirah atau ayat ini turun mengenai Abu Jahal. Ada juga yang menyebutkan ayat ini turun berkenaan dengan Abu Sufyan. Nah, itu. Ibu berapa sekalian, salah satu kisah cerita yang disebutkan dalam riwayat bahwa mereka-mereka tadi yang disebutkan namanya itu diamanatkan sebagai orang yang jadi penanggung jawab anak yatim gitu ya. Diberikan amanat untuk ya menjadi wali anak yatim. Tapi ketika anak yatim itu meminta haknya, mereka menghardiknya. Nah, itu. Mereka menolak. Itu menurut satu versi kisah ayat apa turunnya ayat ini. Ada juga yang menyebutkan bahwa yaitu ketika ada Abu Sufyan menyembelih onta, waktu itu pas menyembelih lah sudah selesai nyembelih, ya, dagingnya lah siap untuk pakai. Kemudian lewat anak yatim, nah itu lewat anak yatim minta bagian untuk minta daging. Jadi sama lagi kita sekarang ada datang pengemis, ada datang orang-orang yang susah, kita malah tidak kasih. Nah, Abu Sufyan malah menghardik anak yatim tersebut. Nah, itu bukannya malah ngasih tapi menghardik. Nah, lalu turun ayat ini untuk mengingatkan bahwa tidak boleh berlaku kasar terhadap anak yatim. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi kalau kita lihat hubungan surat ini dengan surat sebelumnya, surah Al-Quraisy, itu akan nampak 2 poin. Satu, di surat Quraisy Allah sudah menjelaskan tentang anugerah rahmat karunia kepada kaum Quraisy, yaitu berupa kecukupan pangan kan gitu. Allazi at'amahum min ju' kan gitu. Mereka itu sudah dilindungi dari rasa lapar, berarti mereka tidak kekurangan pangan kan begitu. Kemudian di surat ini justru ya masih tema yang sama, itu mengingatkan orang-orang yang punya kemampuan, kelebihan pangan, kecukupan pangan, tapi tidak mau memberi bantuan. Nah itu, ya, jangankan memberi, nganjurkan ngajak orang pun tidak. Nah, itu. Jadi nampaknya ada hubungannya begitu. Di satu sisi, ya sudah diberi kepada pangan. Pada ayat surat Quraisy Allah memerintahkan untuk menyembah, ya, beribadah kepada Allah pemilik Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Lalu pada surat ini Allah mengecam orang-orang yang lalai dari sholatnya, dari ibadah sholatnya. Jadi kalau menyembah Allah salah satunya dengan melaksanakan ibadah sholat, jangan lalai, ya. Apa saja orang lalai itu kategorinya nanti kita jelaskan. Jadi beribadahlah dengan baik dan benar, fokus, serius, nah gitu kan, jangan sampai lalai. Inilah hubungannya Pak sekalian. Jadi dari nampaknya asbab nuzul, kemudian munasabah, sudah nampak kita bayang ayat itu kemana arahnya. Ibu dapat sekalian, kita masuk pada ayat pertama. Ya, kalau ayat allazi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan din? Ibu dapat sekalian. Di sini ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini sesungguhnya bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan ya meminta informasi, tapi pertanyaan yang disebut dengan dalam bahasa Indonesia tuh gaya bahasa retoris namanya itu, ya. Kalimat tanya retoris. Dia kalimat ini tidak meminta informasi, cuma untuk menegaskan atau memperkuat apa yang ingin disampaikan, ya. Jadi tidak perlu dijawab. Tahukah kamu orang yang bersabar? Tidak tahu, tidak usah dijawab. Karena memang tujuannya bukan untuk bertanya, untuk menegaskan, menguatkan, ya, menuntut perhatian kita lebih serius untuk ya menyimak apa yang ingin disampaikan oleh ayat ini terkait dengan orang-orang pendusta agama. Ibu dapat sekalian, mendustakan di sini digunakan kata-kata kadzdzaba yukadzibu takdzib. Menurut ulama kata takzib itu bisa berupa mendustakan secara batin, secara hati, ya,
bisa juga dalam bentuk perbuatan, dalam perilaku. Kalau secara batin jelas tidak menerima, menolak secara hati, tidak setuju, kan itu. Kalau secara perbuatan diiyokan di mulut, diiyokan dalam hati, diiyokan di mulut, tetapi dalam perbuatan tidak dipatuhi, tidak dikerjakan. Nah, dia mengaku beriman, tapi di dalam perbuatan tidak menunjukkan bahwa dia beriman. Ini sama saja mendustakan, Pak. Mendustakan dalam bentuk perbuatan. Nah, ini bagus sekalian. Kemudian din itu sendiri ada dua pengertian din dan dua-duanya bisa dipakai di sini. Di dalam Al-Quran penggunaan din itu ada yang berarti agama, juga ada hati pembalasan. Nah, yang berarti agama banyak juga ayatnya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Itu agama itu di situ, Pak. Adakan wajahmu kepada agama yang lurus. Zalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Nah, itu banyak ya. Kemudian ada juga yang berarti pembalasan. Maliki yaumiddin. Nah, itu penguasa hari pembalasan. Jadi dua-duanya bisa dipakai di sini dan tujuannya sama. Jadi yang masuk pendusta agama bisa juga maknanya pendusta hari pembalasan. Ya, hanya bedanya khusus saja. Khusus dan umum. Agama itu kan umum. Dan pembalasan itu salah satu bagian dari ajaran agama yang didustakan tentang hari kiamat. Adanya pembalasan amal. Amal yang baik dibalas dengan kebaikan, surga, amal yang buruk dibalas dengan keburukan, yaitu azab neraka. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi inilah ya yang ingin ditegaskan di dalam ayat ini, bahwa ada orang yang beragama tapi sebenarnya dia termasuk orang yang menstruktur agama sendiri. Ada orang yang mengaku beriman kepada hari kiamat, tapi justru dia sebenarnya ya termasuk orang yang masih mendustakan hari pembalasan itu. Nah, kategori pertama adalah yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Terjemahan kita itu biasanya menghardi. Kata-kata yad'ul yatim. Ibu dapat sekalian. Sebenarnya kata-kata yad'u itu artinya menolak, ya. Menolak dengan rasa tidak senang, dengan perasaan jijik, perasaan benci. Bagaimana kita nengok ya misalnya ada orang yang datang kepada kita dalam bentuk misalnya pengemis atau orang-orang yang lusuh, mungkin kita tidak senang dengan kehadiran mereka, lalu kita tolak dengan perasaan ya benci atau jijik tadi. Inilah makna sebenarnya. Cuma sering diterjemahkan sebagai menghardi. Ibu-ibu dapat sekalian, sebenarnya maknanya itu adalah menolak, menolak. Kemudian mereka sambil menolak itu juga diartikan menghardi itu mengusir. Nah, itu menolak sambil mengusir. Bahkan ada ulama yang mengatakan menolak mengusir itu sambil mendorongnya, Pak di situ. Kira-kira gitu ya. Tuh. Bisa juga dengan disertai dengan kata-kata kasar. Nah, itu. Jadi intinya menolak, tidak hanya sekedar menghardi, ya, tidak hanya sekedar ya istilahnya itu apa Bu kalau bahasa kitonya itu ya nyegah anak yatim. Nah, itu. Tidak hanya sekedar nyegah, tapi juga menolak. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, anak yatim itu sendiri siapa? Nah, itu. Anak yatim itu orang anak yang belum dewasa, yang kematian bapaknya. Ya, kematian bapaknya. Tapi kalau dia sudah dewasa, ada lagi anak yatim namanya. Jadi jangan salah paham, Pak. Kawan-kawan seloroh, woi, ngapa tak kasih sedekah? Kamu kan anak yatim, ya padahal lah umur 30 tahun, Pak. Nah, katanya bapak sudah meninggal. Itu bukan anak yatim lagi. Anak yatim itu yang belum dewasa. Ya. Dia meninggal bapaknya. Ya. Kalau tidak meninggal, bapaknya pergi, tidak anak yatim juga, Pak, Bu. Pak ibunya, contoh misalnya bercerai. Nah, itu. Sudah itu bapaknya pergi, tidak tahu di mana bapaknya itu sekarang. Tidak tahu di mana keberadaannya, ya, di mana rimbonya. Nah, gitu. Itu bukan anak yatim juga, ya. Tapi paknya susah, Pak. Orang tuanya tidak ada lagi, bapaknya tidak ada lah, Pak. Tinggal emaknya, Pak. Atau emaknya tidak keluar, tinggal kayak nenek. Dia tetap tidak anak yatim selama bapaknya masih hidup, ya. Cuma mungkin dia masuk kategori orang-orang lemah, orang-orang miskin. Nah, itu kalau memang susah. Tuh.
Anak yatim itu yang meninggal bapaknya. Dan yang meninggal ibunya itu, kalau kita menyebutnya piatu, tapi dalam Al-Quran, dalam konsep Islam tidak ada piatu. Anak piatu tidak ada, yang ada anak yatim. Dan anak yatim itu yang meninggal bapaknya. Kalau meninggal ibunya, bukan anak yatim. Dalam Islam juga tidak disebut anak piatu. Jadi khusus untuk yang meninggal bapaknya baik. Jadi bapak itu sebagai tulang punggung, sebagai pelindung keluarga. Kalau itu sudah meninggal, maka dianggap anak itu kehilangan pelindung, ya, kehilangan untuk yang menanggungnya, sehingga dia termasuk kelompok yang lemah dan perlu untuk dibantu. Adapun kalau ibunya meninggal, bapaknya masih ada, tidak disebut yatim, dan istilah piatu juga tidak ada. Jadi ibu sekalian, kalau kita ngurus anak yatim, ya pastikan kalau itu memang yang kita urus itu yang meninggal bapaknya. Atau panti asuhan yang ngurus anak yatim, ya perlu juga diluruskan kalau memang yang ngurus anak yatim, ya mereka yang meninggal bapaknya. Kalau meninggal ibunya enggak anak yatim, ya. Cuma kalau mau mengurus mereka juga, bapak ibunya bercerai, pergi galau-galaunya, tinggal anaknya misalnya kan. Jadi itu namanya anak terlantar, ya kan? Boleh, silakan. Tapi mereka statusnya beda. Tetap dikelola, diurus, diasuhan, ada panti asuhan. Tapi judulnya kan anak yatim dan anak terlantar gitu. Jadi harus dibedakan juga ya. Jadi ngasih ke anak yatim, kayak ngasih ke orang yang lemah atau orang miskin, nah itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi ini pertama, orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi termasuk salah satunya adalah tidak peduli terhadap anak yatim, ya. Tidak peduli terhadap anak-anak yang lemah yang perlu bantuan. Jadi kewajiban kita terhadap anak yatim itu secara sosial hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, itu. Fardu kifayah itu Bu, kalau ada orang yang membantu menanggungnya, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau ada anak yatim tidak diurus, tidak ada yang menanggung, tidak ada yang membantunya, satu pun tidak ada. Di RT itu tidak ada satu pun yang membantunya. Segalanya berbaik dosa. Nah, cuma kalau dosa tampil satu orang, sudah mewakili kewajiban untuk yang lain. Jadi kalau sekarang ada panti asuhan, jadi kewajiban kita terhadap yatim itu, ya silahkan salurkan bantuan ke sana, ya. Itu bentuknya kan bisa macam-macam, ya. Bisa ngasih langsung bantuan kepada anak yatim yang tinggal dengan keluarganya, dengan ibunya atau neneknya itu, atau bisa juga diadopsi jadi anak sendiri, nah gitu. Atau membantu dengan bentuk memberikan ya sejumlah rezeki kepada panti asuhan gitu. Jadi jangan dibiarkan panti asuhan itu tidak ya dibantu. Ya, kalau tidak ada yang bantu panti asuhan berarti segala itu kena dosa juga, Pak. Cuma kalau ada yang sudah menyumbang ke sana, alhamdulillah ya. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Jadi ibu sekalian, kita belum dianggap beriman atau beragama secara sempurna kalau seandainya masih tidak mempedulikan anak yatim. Nah itu. Bahkan dianggap sebagai pendusta ya agama atau pendusta hari kiamat. Ya. Kenapa begitu? Karena memang Allah menyuruh kita untuk membantu mereka, sementara kita enggan untuk membantu mereka. Ini yang disebut dengan dalam praktek tadi mendustakan secara perilaku. Beriman iyo ke hari kiamat, tapi perilaku itu tidak menunjukkan iman kita kepada hari kiamat. Contohnya apa? Contohnya tidak membantu fakir miskin, anak yatim. Baru yang kedua pada ayat yang ketiga itu orang yang kedua yang masuk kategori pendusta agama, pendusta hari kiamat itu adalah orang-orang yang enggan untuk memberi makan fakir miskin. Kalau tadi anak yatim, sekarang orang miskin. Ibu-ibu dapat sekalian. Jadi kata Yahuddu itu kan artinya menganjurkan, ngajak gitu nah, menyeru orang, mengingatkan orang untuk ya memberi makan fakir miskin. Dalam ayat ini disebutkan orang yang tidak menganjurkan. Nah, ini berlaku untuk siapa? Untuk orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya kelebihan, ya harta untuk membantu fakir miskin. Dia ditugaskan minimal tuh ngajak orang, mengingatkan orang, memberikan informasi gitu. Ya, tolonglah bantu si anu itu gitu. Lalu di sini baru kita bisa ambil mafhum ya muwafaqahnya.
walaupun yang disebut di sini orang menganjurkan, maka memberi makan itu lebih utama lagi. Yang tidak mampu dianjurkan membantu dengan cara bentuk menganjurkan. Apalagi yang mampu harus memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Nah, jadi gitu Bapak sekalian. Jangan perlu nanti disalahpahami ayat itu. Kan dalam ayat cuma disuruh menganjurkan. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan bagi miskin. Jadi tidak usah beri, hanya menganjurkan baik. Tidak. Itu berlaku untuk orang yang tidak punya kemampuan secara materi. Dia tugasnya itu. Nah, mereka yang tidak mampu aja secara materi diwajibkan, apalagi kita yang punya kemampuan. Nah, itu Bapak sekalian. Itulah pesan tersirat dari ayat ini, ya, menganjurkan miskin-miskin disebutkan secara tersurat, tetapi pesan itu juga secara tersirat mencakup orang-orang yang punya kemampuan untuk membantu fakir miskin. Jadi bukan berarti memberi makan tidak diperintahkan cuma tersirat. Nah, itu. Di balik redaksi ayat itu namanya ya metode mafhum muwafaqah, saya ya. Anjuran memberi makan dapat dipahami melalui mafhum muwafaqah tadi, ya. Jadi tidak menganjurkan baik salah. Apalagi yang mampu tidak melakukan bantuan, tidak beri bantuan. Ibu dapat sekalian. Jadi sikap orang yang enggan membantu anak yatim termasuk orang miskin itu, dan mereka menduga bahwa bantuan itu tidak menghasilkan apa-apa, itu ya hakikatnya adalah itu orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Jadi dia menganggap begini, bantu orang yatim, bantu anak miskin itu menganggap itu sia-sia baik. Tidak ada faedah dan manfaatnya misalnya secara untuk dia. Duit keluar malah kan gitu. Nah, sikap seperti ini itu termasuk ya orang yang mendustakan hari pembalasan. Kan kita percaya pembalasan itu adalah nanti amal ada di akhirat. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Tetapi mereka enggan membantu karena mikir tidak ada manfaat dan tidak pengaruhnya pada mereka. Nah, maka inilah yang disebut dengan sikap mendustakan hari kiamat itu. Ibu-ibu dapat sekalian, kalau kita lihat dari penafsiran dari Buya Hamka, dia menyebutkan kira-kira begini ya. Ditolak anak yatim atau didiamkan saja orang miskin tidak dibantu, nah itu ya yang minta bantuan, jelas bahwa hari pembalasan sudah didustakan, gitu ya. Dia mengaku menyembah Tuhan, mengaku beriman pada akhirat, padahal Tuhan tidak diberinya pertolongan dan tidak dipedulikannya. Begitu juga dengan tafsir Zamakhsyari, dia menyebutkan orang seperti ini nyata mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Karena dalam sikap dan perilaku perangai mereka menunjukkan bahwa mereka itu tidak percaya pada inti agama, ya. Apa itu? Menyayangi orang yang lemah. Nah, dan itu akan diberi pahala dan ganjaran mulia oleh Allah. Nah, gitu. Sebab itu maka ia tidak mau berbuat ma'ruf sampai hati menyakiti orang yang lemah termasuk anak yatim. Jadi intinya ibu bapak sekalian mengenai orang yang pendusta agama atau hari pembalasan ini, sebenarnya dia ya kehilangan salah satu dari inti Islam, yaitu yang disebut dengan kesalehan sosial. Jadi Islam itu ya tidak hanya menekankan kesalehan spiritual. Kesalehan spiritual itu adalah ya yaitu baiknya hubungan kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Juga dituntut saleh baik secara sosial. Salah satu bentuknya adalah kepedulian kita terhadap orang yang lemah dan memberikan bantuan kepada mereka. Jadi ibu bapak sekalian, ini ditegaskan bahwa oleh Said Qutb ya bahwa jiwa orang yang membenarkan sesuatu, dia tidak akan keluar dari apa yang dia benarkan. Jadi kalau kita membenarkan hari kiamat, maka kita akan berbuat sesuai dengan apa yang kita yakini itu. Tapi kalau kita tidak mau, maka artinya sama yang mendustakan. Jadi itulah efek percaya hari akhir, ya, bahwa orang tidak mudah terjebak dalam kehidupan dunia. Dan kalau kita percaya dengan hari akhir, maka kita akan tentu punya orientasi pada hari akhir itu dan tidak hanya terjebak dengan kehidupan materi duniawi. Nah, itu menurut saya untuk sekalian. Jadi intinya mari kita sama-sama mewujudkan inti agama Islam itu, yaitu kesalehan secara spiritual dan kesalehan secara sosial. Elok terhadap manusia lain itu masih buruk kalau seandainya itu tidak ada kesalehan spiritual. Begitu juga
Kalau kita elok secara spiritual kita kepada Allah, tapi kepada manusia kita kesadaran sosial kita tidak ada, juga buruk Pak Ustaz. Jadi dua-duanya harus sejalan. Jadi ada satu hadis mengingatkan bahwa seorang muslim yang setiap hari sholat tahajud di rumahnya, lalu dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu keluar tetangganya kelaparan, orang seperti itu tidak masuk surga. Nah itu Bu, saya lihat sederhana kan? Tidak masuk surga gara-gara inyo hidup tenang, nyaman, cukup pangan, ibadahnya rajin, tapi kecil tidak masuk surga kalau dia membiarkan tetangganya kelaparan. Demikian barangkali karena ini bulan Ramadan cukup 3 ayat dulu. Nah, sampai ayat-ayatnya pada ya kesempatan yang akan datang ya, dan waktunya juga sudah menunjukkan jam 6 ya. Kita cukupkan demikian dulu 3 ayat dicicil ya untuk pagi ini 3 ayat dulu, insyaallah nanti sisanya 4 ayat berikutnya pada kesempatan lain. Demikian Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.